Kaisar Perang, Bab 311-320. Bab 311, Teman Baik, Novel Tun. Xiao Yuan duduk di pinggir sungai kecil di area murid luar, dulu tempat ini adalah tempat dia tinggal dan berendam untuk mendinginkan lukanya setelah mendapatkan luka dari pertarungan untuk mendapatkan poin kontribusi. Qin Yue dan Kai Lin terlihat senang, mereka berdua bermain air dan menunggu teman Xiao Yuan dengan santai. Mereka selalu disibukkan dengan berlatih dan tanggung jawab mereka dalam tugas, liburan kali ini sangat menyenangkan mengingat Xiao Yuan yang membawa mereka. Setelah beberapa waktu Wang Hu datang dan berteriak, "Senior." Kai Lin sudah tahu mengenai Wang Hu namun tidak bagi Qin Yue, kultivasinya saat ini masih berada di tingkat bumi lapisan ketiga dan dia masih menjadi murid luar. "Gendut, bagaimana kabarmu?" tanya Xiao Yuan dengan santai. "Baik, senior." Sekarang bersinar sangat terang, di mana bocah kurus yang tidak berguna waktu itu. Wang Hu sedikit bercanda dengan Xiao Yuan. Mereka berdua tertawa bersama dan mengenang masa saat menjadi murid luar Sekte Langit. Dulu Wang Hu adalah bagian dari murid dalam. Namun karena penilaian saat ini sangatlah ketat dan dia tidak bisa menerobos tingkat langit, maka dia harus turun dan menjadi murid luar. Qin Yue membungkuk dan berkata, "Salam untuk Tuan. Gadis ini adalah istri dari pria ini yang bernama Qin Yue, aku harap Tuan akan selalu mau menerimanya sebagai teman." Wang Hu merasa panik dan berkata, "Ini, Nona adalah pelindung benua Tianxuan, tolong jangan terlalu sopan kepadaku. Nona bisa memanggilku Wang Hu atau apapun yang Nona inginkan. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kakak Wang, jika Kakak Wang membutuhkan sesuatu pastikan untuk mencariku atau saudari Kai Lin. Kami akan membantu Kakak Wang bahkan jika berurusan dengan orang lain," kata Qin Yue dengan jujur dan Kai Lin juga sependapat. Wang Hu merasa sedikit tertekan dengan mereka berdua, dia memang mengenal Kai Lin namun tidak terlalu akrab. Qin Yue sendiri jauh lebih luar biasa, dia adalah kultivator tingkat origin dan merupakan keberadaan yang kuat. Mengingat wajahnya saja sudah merupakan keberuntungan. Namun sekarang kedua orang ini memanggilnya Kakak Wang, jika orang lain tahu hal ini bahkan kultivator di dua benua akan menaruh rasa hormat yang besar padanya. Apakah senior bermaksud memamerkan istri-istrinya yang cantik? Wang Hu mengutuk Xiao Yuan di dalam hatinya dan merasa iri. "Hahaha, bukankah kau sudah memiliki dewimu Ling San, aku bahkan sudah memberikanmu jalan dengan membunuh pengkhianat Zhou Ying." Xiao Yuan berkata dengan santai. Senior membunuhnya karena dia memang pantas mati karena menjebak senior dan Lei Yunting, dia memilih bekerja sama dengan pihak musuh dan semua itu adalah pilihannya, kata Wang Hu dengan kesal. Bagaimanapun juga tindakan seperti sama sekali tidak bisa dimaafkan, bahkan jika Xiao Yuan tidak turun tangan untuk membunuh Zhou Ying. Sekte Langit akan memulai pertempuran besar dengan Sekte Azure mengingat Lei Yunting juga menjadi korban. Terlebih Xiao Yuan merupakan tuan muda dari keluarga Xiao, jika kabar kecelakaan itu sampai di telinga mereka maka Wang Hu yakin tidak akan pernah ada Sekte Azure di masa depan. Xiao Yuan melemparkan cincin ruang kepada Wang Hu dan melihat isinya membuat Wang Hu sangat terkejut. Bukan hanya berisi 1 juta batu roh, melainkan beberapa pil roh dari beberapa tingkat dan pil roh kesadaran ilahi. Kekayaan ini takutnya sudah melebihi apa yang dimiliki benua Xian, terlebih terdapat pil roh sumber origin. Jika dia menjualnya takutnya dia dapat membeli satu sekte untuk menjadi miliknya selamanya. "Senior, ini terlalu berlebihan, aku tidak berani menerimanya," kata Wang Hu dengan tegas. "Dulu sewaktu aku dipukuli kau bersedia datang dari area murid dalam dan membawakan obat, aku sudah berjanji akan menggantinya untukmu dan semua itu adalah milikmu." Xiao Yuan meyakinkan Wang Hu untuk menerimanya. "Gila, itu hanya sebuah salep obat, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan hal ini?" Wang Hu berteriak dengan kesal, terlebih kekayaan seperti ini takutnya banyak orang yang akan mengincarku ke depannya. "Aku yang memberikannya dan menurutmu siapa yang berani mengambilnya dari tanganmu? Jika Sekte Langit berani melakukannya aku akan menyeret Lei Li kemari dan membunuh orang itu di depan matamu." Xiao Yuan melanjutkan, "Kau layak mendapatkan semua itu dan aku harap di masa depan ketika kita bertemu, kau akan menjadi salah satu kultivator tingkat origin. Pastinya jangan terlalu mengandalkan hal itu, kau harus bekerja keras dan memenuhi harapanku. Ingat, dunia ini hanya menerima orang-orang kuat, kebijakanmu sama sekali tidak berguna selama kau tidak memiliki kekuatan yang nyata." Wang Hu mengangguk dan menerimanya dengan baik, ini adalah kesempatan yang diberikan Xiao Yuan untuknya dan dia tidak bisa mengabaikan kemajuannya sendiri. Bab 312, Liburan Keluarga. Wang Hu memiliki sedikit permintaan untuk Xiao Yuan yang mana merupakan berbagi pengalaman dengan orang lain. Xiao Yuan meminta Qin Yue dan Kai Lin untuk mengatasinya dan menjelaskan tentang perbedaan tingkat. Singkatnya hal ini hanya keinginan dari para tetua luar yang menginginkan pencerahan. Qin Yue dan Kai Lin sama sekali tidak menolaknya dan mereka mengumpulkan semuanya untuk berbagi pengalaman. Mereka adalah kultivator tingkat origin dan merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki di benua. Pemahaman mereka jelas lebih tinggi dan akan sangat bermanfaat jika mendengar atau menirunya sedikit. Setelah beberapa hari Xiao Yuan memutuskan untuk pergi. Wang Hu mengantarnya sampai depan bersama tetua yang lain, sambutan murid luar juga sangat bagus. Mereka bertiga terbang bersama dan menuju ke benua Xian dengan tenang sambil melihat pemandangan. Xiao Yuan duduk di pedang emas dan merangkul mereka berdua dengan nyaman. Qin Yue tersenyum dan berkata, "Kenapa suami tidak memberitahu Kakak Wang kalau dirinya akan segera pergi?"
Gendut itu adalah orang yang sederhana, biarkan dia menikmati kenyamanan hidup dan apa yang aku lakukan dia tidak perlu tahu. Xiao Yuan berkata dengan santai. Xiao Yuan berpikir bahwa Wang Hu memang temannya namun dia tidak perlu tahu kemana dan apa yang akan dilakukannya di masa depan. Cukup melihatnya hidup dengan baik itu sudah membuat dirinya sangat puas. Kailin memegang tangan Xiao Yuan dan berkata, lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tentu saja, bermain bersama kalian sekaligus berpamitan dengan keluarga. Kemanapun yang kalian inginkan aku akan pergi. Jawab Xiao Yuan dengan jujur. Qin Yue dan Kailin merasa senang dan mereka mulai membuat permintaan. Xiao Yuan dengan tegas menyanggupinya dan perjalanan ini sungguh sangat berarti bagi mereka bertiga. Melihat pemandangan yang indah dan menetap di suatu tempat untuk beberapa waktu, liburan kali ini sangat menyenangkan dan tidak ada satupun dari mereka yang berlatih. Setengah tahun berlalu dengan cepat dan mereka sampai di kota yang diatur oleh ayahnya. Xiao Yuan bergegas pergi ke mansion. Namun Kailin tidak menemani mereka berdua. Menara pil membutuhkan sedikit bantuan dan dia harus kembali untuk sementara waktu. Xiao Yuan sama sekali tidak keberatan dan sekarang Kailin merupakan ketua menara pil yang resmi. Qin Yue mungkin tidak memiliki banyak hal yang harus dikerjakan, selama ada Song Si dan Si Etan pekerjaan semuanya akan beres di tangan mereka. Di sana Xiao Rong dan Huyan menyambut kedatangan mereka berdua dan merasa sangat senang dengan kunjungan ini. Jadi mereka menyempatkan diri untuk makan bersama dan menanyakan kabar masing-masing. Qin Yue menjawab semuanya dengan jujur dan Huyan tidak keberatan dengan Kailin yang sibuk, putranya terlalu mengerikan mengingat dia hanya sibuk dalam latihan dan menelantarkan istrinya. Namun hal ini juga tidak jauh berbeda dengan Xiao Rong mengingat mereka memiliki darah yang sama. Pemikiran pria itu sangat sederhana, jika bukan karena tentang kekuatan, reputasi dan keindahan mereka tidak akan bergerak. Huyan berkata dengan santai. Xiao Rong dan Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan sedikit merasa bersalah, namun apa yang dikatakan Huyan sama sekali tidak salah dan tidak ada yang dapat mereka lakukan. Semua itu wajar ibu, suamiku ini berlatih demi kebaikan kami semua, dia hanya ingin memastikan keselamatan kami dan menjemput saudari Lei Yunting kembali. Sekarang suami berada di tingkat origin lapisan ketiga, semua usahanya tidak sia-sia. Kata Qin Yue yang membela Xiao Yuan. Xiao Rong dan Huyan terbatuk dan sangat terkejut mendengar perkembangan Xiao Yuan yang tidak wajar. Terlebih Xiao Rong yang baru saja menerobos tingkat origin, anaknya sendiri bahkan sudah berada di lapisan ketiga dan menjadi orang terkuat di seluruh benua. Huyan memberikan jempol dan berkata dengan bangga, itu baru anak ibu. Xiao Yuan merasa malu dan berkata, sebenarnya aku sudah diambang kultivasiku, setelah pergi ke dunia itu aku akan langsung menerobos ke tingkat primordial. Batasan yang dimiliki dunia ini membuat kemacetan untukku, ini masih belum cukup sebelum aku mendapatkan kekuatan untuk membawa kalian pergi dan menikmati kehidupan nyaman di sana. Ini menyakitkan, jika kakekmu tahu tentang hal ini dia pasti memilih ikut, bahkan aku juga berpikir hal yang sama. Kata Xiao Rong dengan jujur. Pergi saja sesukamu, tapi pastikan kau menceraikanku. Jangan salahkan aku mengingat kau sendiri yang meninggalkan tanggung jawabmu. Huyan berkata dengan kesal. Aku tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Xiao Rong berkata dengan lemas, Yuan, katakan pada ayahmu ini tentang kebenaran tingkat kekuatan di dunia itu. Xiao Yuan mengangkat bahunya dan mengatakan semua apa yang dia ketahui tentang kekuatan di sana. Bab 313. Kunjungan. Xiao Yuan dan Xiao Rong membicarakan banyak hal dan sekarang dia mengerti situasi anaknya saat ini. Huyan dan Qin Yue sibuk membicarakan hal lain, Qin Yue sendiri tertarik dengan obrolan mereka namun Huyan tidak terlalu senang. Jadi dia akan menanyakannya nanti dan menemani ibu mertuanya terlebih dahulu. Qin Yue juga ingin pergi ke sekte teratai untuk melihat keadaan Master dan teman-temannya di sana. Malam harinya Xiao Yuan kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya, tidak ada yang berubah dan tempat ini sungguh sangat nyaman seperti rumah sendiri. Xiao Rong sudah mendapatkan pemahaman yang lebih dan hal ini memacu semangatnya untuk lebih giat berlatih. Dia tidak bisa dipermalukan oleh anaknya sendiri dan sebagai ayah dia tidak bisa kalah dari anaknya. Qin Yue menyelesaikan semuanya dengan baik dan masuk ke dalam kamar. Dia duduk di samping Xiao Yuan dan terlihat bingung. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Aku ingin pergi ke sekte teratai. Apakah kau mau ikut? Tanya Qin Yue dengan santai. Boleh saja, tapi kita akan pergi ke keluarga Xiao terlebih dahulu, namun jika kau terburu-buru aku bisa mengesampingkannya. Xiao Yuan berkata dengan jujur dan perlahan duduk. Tidak masalah, aku hanya ingin mengucapkan selamat kepada Master, dia sudah menerobos tingkat origin sekarang. Qin Yue tersenyum dengan bahagia. Xiao Yuan memeluknya dan berkata, jika kau ingin mengucapkan selamat maka kita harus membawa hadiah yang bagus, tidak sopan jika kita pergi hanya dengan tangan kosong. Lalu apa yang harus kita berikan? Tanya Qin Yue dengan bingung. Bukankah kita terakhir kali menemukan bahan obat yang banyak di wilayah terlarang? Aku akan memurnikan pil roh dan kau bisa memberikannya nanti sebagai ucapan selamat. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Kalau begitu aku akan mengandalkan suamiku ini. Qin Yue terlihat sangat senang dan seharusnya ini akan sangat berguna untuk masternya. Karena kau ingin membuat kuda berlari maka kau harus memberinya makan terlebih dahulu. Xiao Yuan mencium leher Qin Yue dan sedikit membuat rangsangan.
Kulitnya yang lembut dan halus membuat Xiao Yuan sedikit bersemangat. Qin Yue berbalik dan sama sekali tidak melakukan penolakan. Mereka berdua melepas pakaian bersama dan Xiao Yuan mencium bibir Qin Yue. Sensasi manis memenuhi mulut mereka dan nafas Qin Yue mulai terengah-engah. Dadamu lebih besar daripada pertama kali kita melakukannya. Xiao Yuan sedikit menggoda Qin Yue dan merasakan kehangatan di tubuhnya. Jangan mengatakan hal memalukan seperti itu. Wajah Qin Yue memerah dan terlihat malu dengan perkataan Xiao Yuan. Ini pujian. Xiao Yuan merasakan setiap detail keindahan tubuh Qin Yue dan entah mengapa dia menjadi sangat bergairah. Rangan nakal terdengar sangat keras dan Xiao Yuan menjentikkan jarinya. Dia tidak bisa membiarkan orang tuanya mendengar hal memalukan seperti ini dan lebih baik memblokirnya. Mereka berdua bercinta semalaman penuh dan keringat sudah seperti banjir. Qin Yue menunjukkan wajah yang lelah dan mengatasi Xiao Yuan sendiri sangatlah sulit. Semakin tinggi kultivasinya maka kebugarannya akan semakin gila. Cukup, aku bisa mati jika terus melanjutkan hal ini. Kau bisa melanjutkannya dengan saudari Kailin nanti. Kata Qin Yue yang terlihat lelah. Hehehe, kau harus banyak berolahraga, kultivasimu sangat tinggi namun kebugaran fisikmu tidak terlalu baik. Kailin akan memiliki gilirannya sendiri nanti dan jangan mengkhawatirkannya. Xiao Yuan mencium wajah Qin Yue dan terlihat sangat puas menggodanya. Qin Yue mengerutkan keningnya dan berbalik dengan kesal. Xiao Yuan tersenyum dan memeluknya dengan erat. Mereka berdua tertidur dengan pulas. Setelah menunggu selama 3 hari Kailin tiba dan sudah membantu Han Jun dalam memurnikan pil roh bersama yang lainnya, Xiao Yuan juga sudah selesai memurnikan pil roh dan memberikannya kepada Qin Yue sebagai hadiah untuk Master Sekte Ruan. Xiao Rong merasa senang dengan mereka semua yang berkumpul. Setelah menyelesaikan beberapa hal akhirnya mereka semua pergi ke keluarga utama. Xiao Kang sekarang menjadi seorang patriark dan Xiao Yuan berhutang ucapan selamat kepadanya karena tidak datang pada upacara pengangkatannya. Xiao Yuan juga sudah menyiapkan hadiah dan pergi dengan bersama dengan santai. Sedangkan Xiao Rong memiliki wajah yang aneh, dia tidak sabar memberitahu semuanya tentang pencapaian Xiao Yuan yang baru. Setidaknya dia tidak akan membiarkan Xiao Ra ataupun Xiao Seng tenang. Setidaknya dia juga harus membagi rasa frustasinya kepada mereka dengan memamerkan Xiao Yuan. Biarkan mereka semua iri dengan pencapaian Xiao Yuan dan dia akan tertawa dengan keras di depan mereka semua nanti. Bab 314. Awal yang baru. 1 bulan berlalu dengan sangat cepat dan Xiao Yuan sudah menyelesaikan semua keinginannya sebelum dia pergi. Tubuhnya merasakan sensasi yang menyakitkan dan terkadang jatuh dalam kesialan. Bing mengatakan padanya bahwa dia harus segera pergi atau prinsip dunia kecil ini akan menghukumnya sampai mati. Awalnya dia ingin menemani Qin Yue dan Kailin untuk 1 tahun ke depan, tapi mengingat keadaannya yang sekarang seharusnya sangat sulit. Kultivasinya saat ini sudah berada di puncaknya, bahkan kekuatan jiwanya sudah melebihi tingkatnya saat ini. Karena itulah dunia ini mulai melakukan penolakan atas kehadirannya, satu-satunya jalan yang dia miliki saat ini adalah segera pergi. Xiao Seng, Liu Zi dan kedua orang tua Xiao Yuan menemani kepergian Xiao Yuan, Qin Yue dan Kailin memeluknya dengan erat. Waktunya sudah tiba untuk berpisah, mereka tidak akan tahu berapa lama Xiao Yuan akan kembali namun hal ini cukup berat untuk mereka. Nak, dunia ini sudah menolak kehadiranmu, ingat ini baik-baik. Keturunan keluarga Xiao bukanlah orang yang lemah. Pastikan kau tidak menyerah untuk mengejar tujuanmu, kata Xiao Seng dengan tegas. Huyan menangis dan berkata, Hicks, kau harus segera kembali, untuk ibu dan istri-istrimu. Atau kau tidak akan bisa melihat pemakaman ibumu ini nanti. Xiao Rong tidak bisa mengatakan apapun dan hanya bisa berdoa untuk kebaikan putranya. Dia hanya berharap kalau Xiao Yuan akan segera kembali dan membawa mereka semua untuk pergi. Liu Zi tersenyum dan berkata, burung akan terbang tinggi di langit yang luas, semoga kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Jika kau bertemu Lei Yunting di sana pastikan untuk mengatakan bahwa kami sangat merindukannya. Anak ini akan mengingat semua pesan orang dewasa, aku bersumpah akan mendapatkan pijakan di wilayah leluhur dan membuat kalian menempuh jalan marsial Dao yang lebih luas. Xiao Yuan memberi hormat dan berlutut. Perlahan dia berdiri dan memeluk kedua istrinya yang cantik, jangan sedih. Ini hanya untuk sementara waktu, aku akan segera kembali. Mereka berdua mengangguk dan memeluk Xiao Yuan untuk waktu yang lama, semua orang merasa senang melihat kehangatan ini. Perlahan mereka melepas Xiao Yuan dan bertekad akan menyusulnya ke sana. Terutama Qin Yue yang selalu bersikap tegas, walaupun dia tidak memberitahu Xiao Yuan namun dia sudah menetapkan tekadnya. Sebagai istrinya dia tidak bisa membiarkan Xiao Yuan berjuang sendiri, dia akan berlatih lebih keras dan menempuh jalan yang sama. Sesulit apapun dan sesakit apapun dia tidak akan menyesali apa yang dia lakukan. Xiao Yuan adalah pria yang dia cintai, sedikit pengorbanan bukan masalah yang besar baginya. Kami akan menunggu. Qin Yue dan Kailin merasa sangat sedih. Aku pergi. Xiao Yuan tersenyum dan memberi hormat. Segera dia masuk ke pusaran hitam dan masuk ke dalam wilayah terlarang. Segera dia terbang dengan cepat dan Bing memberikan arah. Bing melihat ekspresi sedih Xiao Yuan dan menghela nafas. Jangan berlagak seperti orang dewasa. Jika kau ingin menangis maka menangislah, tidak ada orang yang akan menertawakanmu. Kata Bing dengan nada yang menghibur. Untuk apa? Ini bukan perpisahan untuk selamanya, tidak ada gunanya untuk bersedih. Xiao Yuan menutupi kesedihannya dan sedikit tegar. Qin Yue dan Kailin sangat kuat dan memiliki kehidupan yang baik.
Ancaman dari kelompok penyembah naga sudah tidak ada dan kedua benua mendapatkan ketenangan. Xiao Yuan mengakui bahwa dia bukanlah pria yang baik karena meninggalkan istrinya hanya untuk egonya. Tetapi dia juga memiliki janji yang tidak bisa diabaikan dalam hidupnya dan sumpah yang sudah dia ambil. Membebaskan Bing dan mengejar Lei Yunting untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya, itu semua adalah hal yang berbeda. Xiao Yuan masih sangat ingat pertemuannya dengan Kaisar Perang dan mendapatkan warisannya. Berkat Kaisar Perang dia dapat memulihkan dantian miliknya dan memulai jalan kultivasi. Dia juga bersumpah akan meraih puncak dunia dan mengukir sejarah dengan namanya sebagai kultivator yang terkuat. Sumpah itu masih mengikatnya sampai sekarang dan rasa terima kasihnya kepada Kaisar Perang sungguh tidak bisa diabaikan. Tanpa kekuatannya yang sekarang dia tidak akan mendapatkan perhatian dari Lei Yunting, Kai Lin dan Qin Yue. Xiao Yuan juga tidak mungkin pergi ke wilayah terlarang dan bertemu dengan Bing, keluarga Xiao juga tidak mungkin menghargai dirinya. Sejak awal semua hal baik yang dia dapatkan semua berkat Kaisar Perang sebelumnya, karena itulah Xiao Yuan memiliki tujuan untuk meneruskan ambisinya. Perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya melainkan awal yang baru bagi dirinya untuk meraih puncak. Menjadi yang terkuat dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bab 315. Sensasi yang sama. Setelah terbang untuk beberapa waktu Xiao Yuan akhirnya melihat lautan api yang mengerikan, gas hitam terus keluar dari dalam tanah dan membuat area sekitarnya terlihat mati. Gas hitam itu merupakan racun yang bercampur dengan api, jika Xiao Yuan tidak memiliki kekebalan racun maka mustahil untuk melewati medan yang gila seperti ini. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan menerobosnya dan terbang lebih cepat. Bis tidak akan berani pergi ke tempat semacam ini dan api emas menyelimuti tubuhnya, api di bawah juga terlihat mengerikan dan mustahil untuk padam. Bing tersenyum dan berkata, tempat ini dulu merupakan medan perang kultivator tingkat Sein, apa yang kau lihat ini adalah sebagian kecil dari kekuatan mereka. Api ini sudah ada selama ratusan tahun dan masih menyala dengan ganas, apakah kau bisa membayangkan pertarungan macam apa yang terjadi di sini? Xiao Yuan terkejut dan tidak menyangka akan mendengar hal ini dari Bing, luar biasa. Ini baru tingkat Sein, bagaimana jika itu pertarungan kaisar bergelar? Jika itu kami binatang suci atau kaisar bergelar maka duniamu akan ikut terseret dalam kehancuran. Kata Bing dengan bangga. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan mau atau tidak dia harus percaya dengan perkataan Bing yang terdengar sangat sombong. Jika penggunanya mati dan kekuatannya masih terlihat sampai ratusan tahun, maka hal ini sudah berada di luar akal sehatnya. Bing melihat sebuah reruntuhan dan berkata, cepat pergi ke sana. Singkirkan reruntuhan itu dan akan ada jalan ke bawah tanah. Kau hanya perlu masuk dan akan sampai ke altar. Xiao Yuan menganggukkan kepala dan segera pergi, namun di tengah jalan dia berhenti dan merasakan sensasi yang familiar. Xiao Yuan melihat ke satu arah dan mencoba mengingat kembali tentang jenis kekuatan ini. Bing menghela nafas dan berkata, jangan mencoba untuk pergi ke sana, kekuatanmu yang sekarang tidak cukup dan dibutuhkan keahlian khusus untuk mengambil harta itu. Memangnya apa yang ada di sana? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Bukankah aku sudah mengatakannya, artifak tombak tulang penghancur ruang, di sana terlalu banyak retakan ruang. Sekali kau terjebak di sana maka ucapkan selamat tinggal kepada dunia, bahkan dengan wujud asliku aku masih tidak berani melakukannya. Kata Bing dengan sungguh-sungguh. Ruang hampa bukanlah sesuatu yang dapat dia kendalikan ataupun makan, kemampuan ilahi miliknya sama sekali tidak berguna dan ruang hampa sendiri tidak akan melukainya. Hanya saja dia akan terjebak di dalamnya tanpa ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya, hal ini sudah seperti sebuah penjara yang lebih buruk dari batu bintang. Xiao Yuan mengingat hal ini dan masih sangat jelas, abaikan soal tombak tulang penghancur ruang. Sensasi yang dia rasakan ini merupakan keberadaan hukum ilahi yang sebelumnya ditunjukkan Ayah Lei Yunting kepadanya. Selain menghentikan aliran waktu, Ayah Lei Yunting juga dapat mengendalikan ruang hampa dan memunculkannya sesuka hatinya. Namun apapun yang dia coba pahami masih terlalu sulit, kecuali dia bisa merasakannya secara langsung mungkin akan ada kesempatan. Namun mengingat peringatan dari Bing membuat Xiao Yuan mengurungkan niatnya, sekali dia terjebak maka hasilnya akan menyedihkan. Kekuatannya saat ini belum cukup mampu dan lebih baik untuk mengurungkan niatnya terlebih dahulu. Waktu masih sangat panjang dan di masa depan masih ada peluang untuk mempelajarinya, jadi tidak ada alasan baginya untuk mengambil resiko yang berbahaya. Aku mengerti. Xiao Yuan segera turun ke bawah dan menyingkirkan semua reruntuhan di bawahnya. Di sana dia melihat lorong bawah tanah dan segera masuk. Perlahan dia masuk ke bawah dan tidak butuh waktu lama Xiao Yuan melihat sebuah ruangan yang besar, di tengah tempat itu terdapat altar dan Xiao Yuan merasakan fluktuasi dari kekuatan ruang yang terlihat stabil. Ini adalah altar yang akan langsung membuatmu berteleportasi ke wilayah leluhur, lebih tepatnya aku tidak tahu lokasi pastinya namun ada beberapa hal yang harus kau ketahui. Kata Bing dengan serius. Apa itu? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Berbeda dengan tempatmu, manusia bukanlah satu-satunya yang tinggal di sana, terdapat ras iblis dan monster yang saling berdampingan. Kebanyakan dari mereka saling bermusuhan dan memiliki sejarah pertarungan yang panjang, jika kau dikirim ke wilayah ras iblis lebih baik untuk segera lari dan tidak berinteraksi dengan mereka. Namun jika ras monster mungkin aku masih bisa membantumu. Kata Bing dengan sungguh-sungguh. Dunia penuh dengan keajaiban. Kata Xiao Yuan dengan kekaguman, jika itu masalahnya maka aku akan mendengarkanmu dan segera pergi.
Bing mengangguk dan terlihat senang. Untuk mengaktifkannya tuangkan ki milikmu ke dalam altar, kau akan segera diteleportasikan ke sana. Ini adalah awal yang baru, mari buat kejutan yang besar bagi orang-orang di wilayah leluhur. Bab 316. Aturan Wilayah Leluhur. Xiao Yuan menuangkan origin ki miliknya dalam jumlah yang besar. Perlahan Xiao Yuan berjalan ke tengah altar dan merasakan fluktuasi energi yang aneh. Lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya dan sosok Xiao Yuan diseret oleh kekuatan ruang yang tak terlihat. Xiao Yuan masuk ke dalam koridor ruang dan tubuhnya diseret oleh arus yang sangat mengerikan. Bing mengingatkan Xiao Yuan untuk tetap menjaga kesadaran miliknya, namun Xiao Yuan merasakan mual yang tak tertahankan. Mata Xiao Yuan mulai bersinar dan petir di dalam ruang hampa menyambarnya dengan gila, sumber ki origin mulai meluas dengan paksa dan persepsi Xiao Yuan menjadi lebih kuat. Darah terus mengalir dari lukanya dan di bawah siksaan petir yang kuat, Xiao Yuan berusaha yang terbaik untuk tetap sadarkan diri. Jika dia pingsan sekarang maka dia tidak akan tahu hal buruk macam apa yang akan terjadi, pilihan terbaik untuk saat ini adalah bertahan. Setelah beberapa waktu dia melihat sebuah sinar cahaya dan Xiao Yuan mengangkat sudut mulutnya. Bing juga tersenyum namun kondisi Xiao Yuan saat ini terlihat sangat babak belur. Xiao Yuan melewati cahaya itu dan muncul di atas langit, tubuhnya perlahan mulai melemas dan Xiao Yuan sudah mencapai batasnya. Xiao Yuan jatuh ke bawah dari ketinggian dan masuk ke dalam laut. Ombak yang besar mendorongnya ke sebuah pulau kecil dan membuatnya pingsan di sana. Bing merasakan fluktuasi aura dan segera bersembunyi di dalam liontin emas. Seorang pria tua dengan pakaian yang kusut keluar dan melihat ke arah Xiao Yuan, jadi seperti itu. Anak inilah yang memicu kekuatan ruang dan membuatnya dikirim ke tempat ini. Pria tua itu bernama Tiandu dan auranya terlihat sangat mengerikan. Tiandu mengangkat satu jarinya dan membungkus tubuh Xiao Yuan dengan ki miliknya. Segera dia masuk ke dalam hutan dan mengobati luka di tubuh Xiao Yuan. Tiandu membalut tubuh Xiao Yuan dengan cairan obat yang penuh dengan kekuatan spiritual. Dia memegang tangan Xiao Yuan dan memeriksa tulang umurnya. Sebenarnya anak ini belum mencapai umur 50 tahun dan baru berusia 24 tahun. Kekuatannya bahkan dapat disetarakan dengan putra dewa, sepertinya dia adalah bakat yang langka. Kata Tiandu dengan kekaguman. Tiandu merupakan seorang kultivator tingkat Sein, dia juga merupakan salah satu tetua sekte bulan cerah yang merupakan tetua penguasa puncak harmonisasi. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan membuka matanya, namun luka di tubuhnya membuatnya sulit untuk bangkit. Tubuhnya penuh dengan cairan obat dan sepertinya dia sudah mendapatkan perawatan dari seseorang. Xiao Yuan melihat pria asing yang duduk tidak jauh dari tempat tidurnya. Perlahan dia berdiri dan memberi hormat, terima kasih karena senior bermurah hati untuk menyelamatkan junior ini. Orang tua ini bernama Tiandu. Apakah kau tahu tempat macam apa ini? Tanya Tiandu dengan senyum di wajahnya. Xiao Yuan sedikit waspada dan berkata, tempat yang berbahaya mungkin. Hahaha, sepertinya dugaanku benar, kau adalah orang yang menerobos masuk ke wilayah leluhur dan berasal dari dunia kecil. Namun kau tidak salah, semua tempat yang memiliki kehidupan di dalamnya memang sangat berbahaya, bahkan jika orang lain menganggap tempat ini aman tetapi siapa yang tahu jika terdapat bahaya yang seketika dapat mengambil kehidupan mereka. Tiandu tertawa dengan gila. Xiao Yuan mengangguk dan mendapatkan sedikit pencerahan, apa yang dikatakan Tiandu memang sangat benar. Sebaik apapun seseorang mereka dapat menjadi ancaman mengingat sifat ataupun niat dapat berubah. Senior benar, junior ini memang berasal dari dunia yang lebih rendah. Xiao Yuan mengkonfirmasi kebenaran ini. Bing memberikan pesan kesadaran ilahi dan mengingatkan Xiao Yuan bahwa Tiandu bukanlah orang yang bisa dia lawan. Bahkan dalam kondisi puncaknya, Xiao Yuan tidak akan dapat bersaing melawan Tiandu yang berada di tingkat Sein. Tiandu tersenyum dan aura membunuhnya keluar dari dalam tubuhnya, udara di sekitar Xiao Yuan perlahan berubah dan untuk bernafas saja sudah sangat kesulitan. Dunia memiliki aturannya sendiri. Mereka yang berasal dari dunia yang lebih rendah akan melewati koridor ruang dan ada tempatnya sendiri. Namun kau menerobos kemari dengan paksa dan merupakan sesuatu yang salah, katakan apa yang menjadi motivasimu melakukan ini. Jika kau berpikir lolos tanpa hukuman maka itu semua hanyalah mimpi di siang hari. Kata Tiandu dengan dingin. Kilatan cahaya sekilas terlihat di mata Xiao Yuan dan Tiandu merasakan niat pedang yang mengerikan. Di bawah tekanan membunuhnya anak ini bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, mentalitas seperti ini sungguh sangat jarang dimiliki oleh kultivator muda. Junior ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan di tempat ini, kekuatan junior ini sudah berada di puncak tingkat origin dan merasakan penolakan. Di tempat junior ini sama sekali tidak ada sesuatu yang disebutkan senior, junior ini juga baru tahu tentang nama dari wilayah leluhur dan tidak sengaja menemukan sebuah altar yang mengirim junior ke tempat ini. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Bab 317. Tiandu. Tiandu merasa bahwa anak muda yang di depannya saat ini tidak berbohong, sorot matanya terlihat sangat berani dan tegas seperti sebuah pedang yang tajam. Singkat saja, aku akan mempercayaimu untuk kali ini, namun apa tujuanmu selanjutnya setelah tiba di tempat ini? Tanya Tiandu dengan penasaran. Jujur saja, junior ini tidak tahu apapun mengenai aturan di wilayah leluhur, ataupun mata uang yang digunakan. Apakah senior memiliki saran bagi junior ini? Xiao Yuan bertanya dengan sopan. Sekarang dia harus menjadi anak yang baik dan polos, namun tidak semuanya dia berbohong kepada Tiandu.
Bing memang sudah memberitahunya sedikit situasi di wilayah leluhur, namun Xiao Yuan juga tidak bisa mengungkapkan keberadaan Bing. Lalu mata uang apa yang digunakan di duniamu? Tanya Tiandu dengan penasaran. Tiandu belum sepenuhnya percaya dengan Xiao Yuan, namun jika dia bisa menunjukkan sebuah bukti maka itu akan meningkatkan kepercayaannya dan menghilangkan rasa kekhawatirannya. Xiao Yuan mengeluarkan tumpukan batu roh dari dalam cincin ruang miliknya. Junior ini masih memiliki puluhan juta batu roh, apakah hal ini bisa digunakan sebagai alat tukar? Hahaha, bahkan untuk membeli permen kau tidak akan bisa, buang saja sampah seperti ini. Wilayah leluhur menggunakan kristal sein dan bukan tumpukan sampah semacam ini. Tiandu tertawa dengan geli dan memberikan kristal sein kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan melihatnya dengan baik dan di dalam kristal sein terdapat sumber energi spiritual yang sangat kaya. Namun ekspresinya berubah dan sedikit sedih, bagaimanapun juga dia bukan orang miskin dan sekarang setelah tiba di wilayah leluhur kekayaannya sama sekali tidak berguna. Tiandu mengerti apa yang sedang pria kecil ini pikirkan dan berkata, aku sendiri belum pernah pergi ke dunia yang lebih rendah, namun aku yakin. Dengan basis kultivasimu seharusnya kau dapat memburu bis dan menjual bahan mentahnya. Itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Terima kasih atas nasihat dari senior. Sebelumnya junior ini bertindak kurang ajar dan tidak memperkenalkan dirinya dengan baik kepada penyelamatnya. Junior ini bernama Xiao Yuan dan mohon senior untuk tidak tersinggung. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Tidak masalah, senang rasanya mengenal wajah baru yang cerah. Orang tua ini merupakan salah seorang tetua dari Sekte Bulan Cerah, kata Tiandu dengan santai. Xiao Yuan sedikit terkejut dan penasaran dengan Sekte Bulan Cerah. Bing menyarankannya untuk masuk ke sebuah sekte dan menggunakan koneksinya demi mendapatkan sumber daya. Jika Sekte Bulan Cerah ini baik dan cocok baginya, maka dia tidak akan keberatan untuk masuk dan bergabung dengan Sekte Bulan Cerah. Maaf, junior ini tidak terlalu paham dengan kekuatan di wilayah leluhur, namun hal ini juga sangat penting mengingat junior ini adalah pendatang. Bisakah senior berbaik hati menjelaskan semuanya? Xiao Yuan berkata dengan sopan. Kau mengerti tingkat kekuatan di tempat ini? Tanya Tiandu dengan santai. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, junior ini tidak sengaja membaca catatan, di sana terdapat pemahaman tentang tingkat di atas origin yaitu primordial, sein dan kaisar bergelar. Tiandu mengangguk dan berpikir kalau menjelaskan hal ini akan mudah, benar. Wilayah leluhur memiliki 3 ras yang berbeda. Manusia, iblis dan ras monster yang menguasai wilayah mereka sendiri. Kaisar bergelar merupakan keberadaan terkuat, ketiga belah pihak ini sama sekali tidak rukun dan sulit untuk didamaikan. Tiandu melanjutkan, ras manusia memiliki 2 kaisar bergelar dan ras iblis juga 2, sedangkan ras monster memiliki 5 binatang suci yang kekuatannya dapat menyaingi kaisar bergelar yaitu naga, phoenix, kunpeng, kilin dan harimau langit. Tunggu sebentar, jika ras monster memiliki kelima kekuatan ini, bukankah mereka sama sekali tidak terkalahkan? Kata Xiao Yuan dengan penasaran. Hal ini juga membuat banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa Bing jawab. Dia tahu bahwa Bing adalah kunpeng yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Namun dia jatuh sampai sekarang di tangan Kaisar Bintang, ini sungguh sangat lucu. Singkat saja, karena binatang suci berdiri di atas segalanya, mereka adalah makhluk yang sombong dan mustahil mereka akan mendengar orang yang lebih lemah dari mereka. Alasan mengapa ras monster menyembah binatang suci karena garis darah mereka yang lebih kuat, bahkan sekuat apapun ras monster mustahil untuk bisa berdiri di depan mereka kelima binatang suci. Kata Tiandu dengan sungguh-sungguh. Tiandu melanjutkan, dalam sejarah, hanya Kaisar Bintang yang mampu menandingi mereka, namun beliau sudah jatuh karena pertarungannya yang ganas melawan Harimau Langit. Jika bukan karena campur tangan dari Kilin, mungkin Kaisar Bintang sudah membunuh Harimau Langit. Bahkan Kaisar Bintang dapat menahan amukan dari Kunpeng dan beliau layak mendapatkan gelar Kaisar terkuat dalam sejarah. Bab 318. Menetapkan tujuan. Bing yang mendengar hal ini merasa kagum dengan Kaisar Bintang, bukanlah sesuatu yang memalukan jika menderita di tangannya. Namun dia tidak selemah Harimau Langit, karena itulah pertarungannya berakhir dengan seimbang. Namun dia sedikit tidak setuju dengan pernyataan Kaisar terkuat. Bing tahu benar bahwa orang yang layak menyandang gelar Kaisar terkuat dalam sejarah adalah Kaisar Perang. Kekuatan sebenarnya Kaisar Bintang adalah dengan meminjam kekuatan bintang, metodenya memang sangat mengerikan dan menantang surga. Namun kekuatan bintang masih merupakan energi spiritual, dengan kata lain itu tidak lebih dari meminjam kekuatan bintang untuk sementara yang disebut hukum bintang-bintang. Berbeda dengan Kaisar Perang yang menggunakan hukum pertempuran surga, dia bisa menyerap segala bentuk energi atau kekuatan jiwa di sekitarnya dan menjadikannya sebagai pertumbuhan kekuatannya. Kekuatannya sudah seperti bencana bahkan dalam pengepungan para kaisar, membunuhnya masih hal yang mustahil. Bahkan mereka kelima binatang suci tidak akan berani menantangnya seorang diri ataupun mencari masalah dengan Kaisar Perang. Xiao Yuan memang memiliki pemahaman tentang hukum pertempuran surga, namun dia belum sepenuhnya sadar dengan potensi kekuatannya yang merupakan warisan Kaisar Perang. Tiandu tersenyum dan berkata, lupakan soal Kaisar Bintang, untuk saat ini aku akan langsung kepada intinya. Wilayah leluhur memang memiliki hal yang menarik dan banyak sekte yang berdiri, namun tidak sebaik Sekte Bulan Cerah yang merupakan sekte utama. Xiao Yuan tersenyum canggung dan berpikir kalau Tiandu ini sedang menyombongkan rumahnya, kenapa bisa?
Sekte yang lainnya hanya akan menerima murid sampai di tingkat penciptaan, namun setelah menerobos tingkat origin mereka memiliki kesempatan untuk melamar ke Sekte Bulan Cerah. Tiandu melanjutkan, kebijakan ini dibuat oleh kedua kaisar lainnya dan melatih generasi dengan baik. Tentu saja banyak sarana pelatihan, metode dan sumber daya yang jauh lebih baik sesuai tingkat kekuatan. Namun apa yang lebih menjanjikan adalah mendapatkan pengakuan dari Pulau Melayang dan murid yang mendapatkan pengakuan dapat mengakses segala sumber daya di pulau itu, mereka disebut dengan Putra Dewa. Xiao Yuan sudah mendengar tentang nama Putra Dewa dari Bing, namun dia masih berpura-pura terkejut. Namun dia juga tertarik dengan Pulau Melayang ini dan tidak sabar untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau boleh tahu hal baik apa yang ada di Pulau Melayang? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Hah, di sana terdapat jiwa leluhur yang sebelumnya menempati wilayah leluhur, terlebih tempat itu akan sepenuhnya menjadi milikmu dan kebebasan ini bahkan sekte tidak bisa ikut campur. Abaikan perkataanku yang sebelumnya, di sana terdapat banyak sekali tanaman obat atau eliksir yang dapat membantu peningkatan kultivasi, bahkan aku sendiri juga sangat menginginkannya. Kata Tiandu dengan jujur. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, lalu senior, bisakah aku bergabung dengan Sekte Bulan Cerah? Tiandu membuka matanya dan tertawa dengan gila, hahaha, ini sungguh sangat lucu. Apakah orang luar tidak layak untuk bergabung? Xiao Yuan sedikit berharap kalau Tiandu mau menerimanya. Hahaha, bukan itu maksudku, kau bisa. Tidak, kau bahkan sangat layak. Tiandu menunjuk diri Xiao Yuan dan berkata, kekuatanmu bahkan setara dengan Putra Dewa. Tidak, kau jauh lebih kuat dan kompeten dari mereka. Tiandu mengatakan pendapatnya dengan jujur, jika dibandingkan Putra Dewa dan Xiao Yuan maka dia akan memilih Xiao Yuan. Seorang pria yang masih muda dan berasal dari dunia yang kecil dapat menyamai kultivasi dari Putra Dewa. Mengingat perbedaan sumber daya dan cara mendapatkannya, Xiao Yuan jelas adalah pilihan terbaik. Jika Xiao Yuan lahir di wilayah leluhur dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan Putra Dewa, takutnya kekuatannya mungkin akan jauh lebih kuat. Mendengar hal ini dari mulut Tiandu membuat Xiao Yuan merasa sangat senang, namun sebelum dia dapat mengatakan sesuatu Tiandu mengangkat tangannya. Aku memang seorang tetua dan melihat bakat sepertimu membuatku sangat bersemangat, tapi jika kau ingin belajar di sana maka kau juga harus mengikuti tes masuk dari Sekte Bulan Cerah. Tapi aku yakin bahwa kau dapat melewati semua tes dengan sangat mudah mengingat para murid yang mendaftar hanya berada di tingkat origin lapisan pertama atau kedua. Kata Tiandu dengan jujur. Junior ini tidak keberatan, kata Xiao Yuan dengan tegas. Tiandu mengangguk dan memberikan sebuah token Sekte Bulan Cerah. Aku merupakan tetua puncak harmonisasi. Tunjukkan hal ini kepada penjaga pintu dan mereka akan membiarkanmu masuk. Terima kasih atas kebaikan tetua. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Sekarang dia sudah menetapkan tujuannya untuk bergabung dengan Sekte Bulan Cerah, terlebih Xiao Yuan juga ingin melihat bagaimana suasana tempat yang disebut wilayah leluhur ini. Bab 319. Memperbaiki kondisi. Tiandu menganggukkan kepala dan senang dengan hal ini. Xiao Yuan adalah bakat yang bagus dan bergabung dengan Sekte Bulan Cerah adalah keputusan yang tepat. Sebenarnya Tiandu bisa saja langsung membuat Xiao Yuan masuk dan menjadi muridnya, namun dia menginginkan Xiao Yuan untuk membuat pilihan sendiri. Dengan kekuatannya untuk menjalani tes masuk bukan masalah yang besar, namun setelah masuk akan ada banyak tetua penguasa puncak yang akan mencoba merekrutnya. Setelah berbicara untuk beberapa waktu akhirnya Tiandu keluar dan memutuskan untuk membiarkan Xiao Yuan beristirahat. Setelah 2 hari luka di tubuh Xiao Yuan perlahan mulai pulih dan dia segera menstabilkan kultivasinya di bawah bimbingan Tiandu. Dalam beberapa hari lagi mungkin semua lukamu akan pulih sepenuhnya, namun aku tidak bisa berlama-lama di tempat ini mengingat aku memiliki tugas yang harus segera dikerjakan. Kita akan berpisah di sini dan aku harap akan bertemu denganmu di Sekte Bulan Cerah, gunakan token itu sebagai identitasmu dan kau mungkin dapat menghindari beberapa hal yang buruk. Kata Tiandu dengan santai. Terima kasih atas kebaikan senior, suatu saat jika junior ini memiliki kemampuan. Junior ini berjanji untuk membalas kebaikan senior, kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Ya, aku pergi. Tiandu terbang ke atas langit dan terbang dengan kecepatan yang tinggi. Xiao Yuan mendapatkan banyak kebaikan dari Tiandu dan merasa bersyukur, selain peta dari wilayah leluhur dan banyak informasi yang dia dapatkan. Tiandu juga meninggalkan 30 kristal Sein untuknya, kebaikan seperti ini akan dia balas di masa depan. Setelah beberapa waktu berkultivasi dan memulihkan dirinya, Bing menyegel sedikit kultivasi Xiao Yuan dan membuatnya seperti kultivator tingkat origin lapisan pertama. Keberuntunganmu di awal cukup bagus karena bertemu dengan orang itu. Jika ini wilayah ras iblis atau ras monster maka kau akan mati di tempat. Kata Bing dengan jujur. Benar, turbulensi di dalam koridor ruang terlalu mengerikan, bahkan dengan kekuatan tubuhku yang sekarang aku mendapatkan luka yang serius. Kata Xiao Yuan dengan santai. Sekarang apa rencanamu? Tanya Bing dengan santai. Pergi, melihat dunia sambil berjalan ke arah Sekte Bulan Cerah. Aku sangat tertarik dengan manfaat yang ada di sana. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Kau dikirim di wilayah aman yang dimana cocok bagimu untuk menetap, apakah kau ingin pergi secepat itu? Tanya Bing dengan santai. Semakin aku bertambah kuat maka akan semakin baik. Aku tidak memiliki rencana untuk berlibur di wilayah leluhur, aku memiliki 3 istri yang sedang menungguku.
Xiao Yuan mengenakan pakaiannya dan segera terbang ke atas langit. Bing tersenyum dan berpikir kalau motivasi Xiao Yuan terlalu besar, dia memikirkan segalanya dan di awal kedatangannya dia sudah mendapatkan peluang besar. Setelah terbang untuk beberapa waktu Xiao Yuan sampai di sebuah kota, di sana dia membayar biaya masuk sebesar 2 kristal Sein. Penjaga di sana berada di tingkat penciptaan dan melihat kekuatan seperti ini membuat Xiao Yuan merasa ngeri. Tuan kota sendiri yang merupakan orang terkuat memiliki basis kultivasi tingkat primordial lapisan kedua. Kota ini memang tidak terlalu besar namun ini adalah tempat yang bagus untuk singgah sementara waktu. Setelah beberapa waktu akhirnya Xiao Yuan mendapatkan penginapan yang bagus, di sana dia memesan satu kamar dan beristirahat di dalam. Kali ini dia harus berpikir dengan matang mengingat sumber keuangannya yang terbatas. Sialan, jika aku tahu akan jadi seperti ini maka lebih baik untuk meninggalkan semua batu roh yang tidak berguna ini. Xiao Yuan berkata dengan kesal. Jangan memikirkan hal kecil tentang masalah kristal Sein, ingatlah. Kau memiliki kemampuan untuk menjadi orang kaya. Selama kau mempelajari alkimia dan meningkatkan keterampilanmu, maka kau akan menjadi orang yang kaya. Kata Bing dengan jujur. Kau benar, kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Walaupun hanya pil roh tingkat origin seharusnya harganya juga lumayan, aku akan memurnikan beberapa pil roh dan mencari pembeli nanti. Xiao Yuan terlihat sangat bersemangat. Di dalam dunia liontin emas dia menanam banyak bahan obat tingkat origin, seharusnya itu akan bisa dijual dengan harga yang bagus. Benar, namun aku sarankan agar kau mempelajari cara merubah sumber origin Qi di dalam tubuhmu menjadi Sein Qi. Sekarang kau berada di tingkat primordial dan hal ini akan sangat penting di masa depan. Kata Bing dengan santai. Oh, jadi ini adalah misteri dari tingkat Sein. Aku akan memikirkannya nanti ketika memiliki banyak uang. Untuk saat ini aku akan menstabilkan sumber daya terlebih dahulu sebelum bergerak maju. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Segera dia masuk ke dalam dunia liontin emas dan memulai proses pemurniannya. Bab 320. Paviliun Baofeng. Setelah 2 hari melakukan pemurnian Xiao Yuan memutuskan untuk keluar dari kamarnya, dia menuruni tangga dan memanggil salah seorang pelayan. Apa yang dibutuhkan tuan ini? Tanya pelayan itu dengan ramah. Bukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya di mana aku bisa membeli bahan obat dan menjual pil roh. Bisakah kau merekomendasikan tempat yang bagus? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Tuan bisa menjualnya di paviliun di pusat kota, namun jika Tuan ingin mencari lebih maka saya merekomendasikan pasar gelap yang berada di daerah kumuh. Namun Tuan harus waspada, di sana terdapat banyak penjahat dan tidak sedikit pembunuhan yang terjadi. Kata pelayan itu dengan hormat. Xiao Yuan memberikan 1 kristal Sein dan berkata, terima kasih atas sarannya. Kau bisa pergi. Pelayan itu tersenyum dan berterima kasih, hanya memberikan pengetahuan umum dia mendapat imbalan yang bagus. Xiao Yuan bergegas keluar dan pergi ke pusat kota, dia berniat untuk mengunjungi paviliun yang bagus. Pasar gelap mungkin menawarkan banyak keuntungan, namun akan ada banyak masalah ke depannya. Lebih baik untuk memulai transaksi yang jujur dan dapat dipercaya. Xiao Yuan mungkin dapat mendapatkan kristal Sein di pasar gelap, namun pihak yang tahu bahwa dirinya memiliki kristal Sein akan menargetkannya. Walaupun dia baru sampai di wilayah leluhur namun dia bukan bocah yang polos, kekayaan yang berlebihan hanya akan menimbulkan masalah. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan sampai di depan paviliun yang sangat besar dan luas, sebuah papan nama yang bertuliskan Paviliun Baofeng terlihat sangat jelas. Kedua penjaga di depan memancarkan aura kultivator tingkat penciptaan lapisan ketiga, aura mereka terlihat cukup kuat dan membuat Xiao Yuan kagum. Xiao Yuan berjalan masuk dan salah seorang pelayan berlari ke arahnya, salam untuk Tuan Muda. Apakah Tuan Muda memiliki sesuatu yang dibutuhkan atau menjual sesuatu? Saya bisa mengantar Tuan untuk berkeliling. Aku memang memiliki rencana untuk membeli bahan obat, namun pertama aku ingin menjual pil roh tingkat origin. Bisakah Nona membantuku? Tanya Xiao Yuan dengan sopan. Berapa banyak pil roh tingkat origin yang Tuan Muda miliki? Tanya pelayan itu dengan sopan. 20 botol, masing-masing botol giok memiliki 10 pil roh, setidaknya ada 200 pil roh tingkat origin. Jawab Xiao Yuan dengan jujur. Pelayan itu sangat terkejut dan hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tangani. Walaupun pil roh tingkat origin bukan sesuatu yang spesial, namun tetap saja hal ini masih sangat populer. Pelayan itu menunjukkan jalan dan membawa Xiao Yuan masuk ke sebuah ruangan VIP, di sana terlihat sangat bagus dan pelayan itu bergegas keluar untuk memanggil atasannya. Setelah beberapa waktu seorang wanita muda bernama King Zhu masuk ke dalam, Xiao Yuan berdiri dan memberi salam. King Zhu sendiri membalasnya dengan sopan dan tidak menyangka kalau orang yang menjual pil roh tingkat origin adalah pria muda. Maaf sudah membuat Tuan Muda menunggu, gadis ini adalah King Zhu dan merupakan perwakilan dari Paviliun Baofeng. Bisakah Tuan Muda menunjukkan pil roh yang akan Tuan Muda jual? King Zhu berkata dengan sopan. Nona King Zhu terlalu sopan, nama saya adalah Xiao Yuan dan menunjukkannya bukan masalah besar. Tapi, maafkan saya namun apakah Nona memiliki keputusan akhir? Xiao Yuan berkata dengan dingin. King Zhu tersenyum dan merasa geli dengan hal ini. Baru pertama kali dia melihat pria yang sangat berhati-hati di depannya, jika ini orang lain pasti mereka akan bersyukur karena diberi kesempatan untuk melihatnya namun pemuda yang bermarga Xiao ini tidak sedikit pun menunjukkan minatnya.
Tenang saja, Tuan Muda dapat yakin dengan adanya diriku, Paviliun Baofeng menjaga hubungan kerjasama dengan baik dan jujur. King Zhu berkata dengan santai. Xiao Yuan mengeluarkan botol giok dan meletakkannya di atas meja, ini adalah sempel. Aku menjamin kalau semua pil roh yang aku miliki memiliki kualitas yang sama. King Zhu membuka penyumbat dan aroma obat yang kaya vitalitas menyembur keluar, di dalamnya berisi 10 butir pil roh tingkat origin dengan kualitas terbaik. Hal ini membuat King Zhu terkejut namun sebagai seorang pembisnis dia harus tetap menjaga ketenangannya. Pil roh tingkat origin memang bukanlah sesuatu yang langka, namun dengan kualitas seperti ini harusnya hanya mereka alkemis tingkat Sein atau primordial yang mampu membuatnya. Melihat dari aromanya seharusnya pil roh ini baru saja dimurnikan, jika Paviliun Baofeng memiliki tambahan alkemis yang kompeten seperti ini maka akan menjadi sebuah keberuntungan besar. King Zhu melihat wajah Xiao Yuan dan sedikit tidak percaya, dia terlalu muda untuk mendapatkan pencapaian alkemis tingkat origin dan kultivasinya juga tinggi. Setidaknya pasti ada seorang master alkemis yang berdiri di belakangnya dan selama King Zhu bisa merekrutnya untuk bergabung maka hal ini akan menjadi sebuah keberuntungan. Bersambung.